di tempat ini Tuhan. Berkati umat-Mu yang datang pada sore hari ini Bapa. Berkati ya Bapa, berkati pekerjaan, berkati sekolah, dan bahkan Tuhan usaha mereka Kau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan apapun pergumulan umat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau yang bukakan jawaban dan kunci keberhasilan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Baik juga kami berdoa Bapa buat umat-Mu yang berada di rumah Tuhan, ataupun bahkan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang lawat dan Tuhan yang jagai. Terima kasih Bapa yang baik. Nah, dari tempat ini kami juga berdoa Bapa buat kota Medan Bapa. Berkati keluar pintu masuk kota Medan Bapa. Kami rindu Bapa kota Medan Kau lawat Bapa. Engkau berikan kebaikan atas tempat tinggal kami Tuhan. Dan bahkan kami berdoa Bapa buat Indonesia, dari mulai Sabang hingga Merauke Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas Indonesia. Engkau berkati presiden, wakil presiden kami, kabinet Indonesia Engkau berkati juga Bapak TNI Polri, dan bahkan Bapak sampai ke kabinet terakhir Bapak kepala lingkungan. Kau berkati Bapak, biarlah mereka bekerja ya Bapak sesuai dengan hati nurani, dan bahkan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang jagai, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang berikan keberhasilan buat kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga rindu berdoa Bapak buat tempat ini Tuhan. Kau berkati GB Alam Hotel Bapak. Kami rindu ya Bapak mempunyai sebuah tempat Bapak. Kami ingin rindu Bapak membangun rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengulurkan ya Bapak pendonor baik Bapak. Kami percaya Bapak lawatan-Mu terjadi buat GB Alam Hotel Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bekerjalah Engkau Bapak buat hati kami. Bekerjalah Engkau Bapak buat tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Baik Bapak, dulu sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa hati yang bersyukur pada sore hari ini. Mari siapkan hati yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sore hari ini kami datang dengan kerinduan kami kepadamu. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau Bapa. Bukankah Kau yang berfirman Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami? Dengan penuh keberanian Tuhan kami datang menghampiri Engkau. Kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menikmati hadirat-Mu pada sore hari ini. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan di hadapan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah
hati datang ke hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ya benar Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu sembah. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu lebih lagi sembah. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sembah Kau. Mari sembah Dia dengan segenap hati. Ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari dengan lembut katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ya Allah Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembah. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau, ku sembah
sebab Engkau layak, sebab Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Ya dalam Bapa, ini kami Tuhan menyembah-Mu sore hari ini Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak, ini kami umat-umat-Mu Bapa. Jamalah setiap hari kami, kuasai hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ya dalam Bapa, mari sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Ya dalam Bapa, kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang kami percaya, Engkau yang kami andalkan. Yes, ya dalam Bapa, kami sembah Kau Tuhan. Mari bawa sembah-Mu yang terbaik sore hari ini. Dia Tuhan yang mengerti hatimu, Dia Tuhan yang pedulikan engkau. Sungguh tiada Allah yang seperti Yesus, tiada seperti Engkau. Hanya Yesus jawaban hidup kami. Hanya Yesus kekuatan. Roh yang baru Tuhan kami minta, roh yang kuat, roh yang dipenuhi dengan sukacita, roh yang memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh ya Allah, mari sembah Dia lebih lagi, mari masuk, mari menikmati hadirat-Nya lebih lagi. Yesus Tuhan, kami sembah, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkanku. Engkau selalu hadir di setiap musim hidupku. Syarala Bapa, syarala Bapa. Ini hati kami bagi-Mu Tuhan sore hari. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Sedetail kecil pun dalam hidup kami Engkau tahu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah ya Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti Engkau. Sungguh tiada kasih seperti kasih yang Kau berikan bagi setiap kami. Ini hati kami Tuhan bagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk
Dia. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu sambil mengangkat tangan sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, Yesus, ku sembah. Oh ya Allah, Bapa, ya Allah, Bapa. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Benar ya Tuhan, keinginan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Bersama kita sepakat katakan, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan biasanya tepuk tangannya lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada satu jiwa untuk nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kami harap di minggu kedepannya kita boleh bersama beribadah kembali. Katakan kanan kirinya tetap semangat dan kuat. Kita percaya harinya Tuhan itu bukan hari Minggu aja, amin Bapak Ibu Saudara. Harinya Tuhan itu ada hari Senin sampai Minggu, amin. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Mari ekspresikan lagu ini untuk Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita katakan bersuka di dalam Tuhan.
tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersuka cita sebab kami punya Bapa yang luar biasa. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu Tuhan. Berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga setiap kami Tuhan yang akan memberikan persembahan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Lebih dari segalanya ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat pujian dengan segenap hati. Lebih dari segalanya ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku
kehidupan kami. Di sore menjelang malam hari ini kami terkumpul, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus ambil alih semuanya. Biarlah apapun yang kami dengar, apa yang disampaikan, itu boleh menjadikan kami orang-orang yang lebih lagi dalam Tuhan. Berikan kami tingkat fokus dan pengertian yang tinggi, agar supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh membuat kami semakin bertumbuh. Biar kami boleh fokus, gak ada gangguan-gangguan yang lain. Biar kami hanya tertuju saja kepada penyampaian firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Cek. Oke. Shalom. Selamat malam semuanya. Semoga kita penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa yang mau cari Tuhan. Oke. Saya bersyukur kalau saya boleh diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, bersyukur ke Tuhan dan kepada Pak Gembala. Tuhan memberkati, boleh mempercayakan saya. Perkenalkan, nama saya Doni Jacob, umur 24 tahun. Bapak Ibu mungkin sudah pernah, saya pernah di sini juga pelayanan. Jadi mungkin gak perlu banyak perkenalan. Saya dari Manado dan ini di tahun ini udah yang ketiga kalinya saya ke Medan. Itu hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, udah 3 kali balik aja. Itu hal yang luar biasa dari Tuhan. Oke, saat ini saya rindu bahas sama-sama di Keluaran 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita boleh buka di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Oke, yang sudah dapat boleh katakan puji Tuhan. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh perhatikan di layar yang ada. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hal yang menarik di sini saya mau kasih kita belajar sama-sama di sore hari ini. Kurang lebih pembahasannya, temanya itu di saat realita tak sesuai ekspektasi. Nah, ini yang pembahasan saya di malam hari ini. Saat realita nggak sesuai dengan ekspektasi. Hari-hari ini banyak sekali orang down, lemah, menyerah, berhenti ikut Tuhan, komplain ke Tuhan, kecewa ke Tuhan. Karena realita atau situasi yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di saat misalnya kita pengennya cepat, namun Tuhan buat lambat. Kita kecewa di situ. Kita memilih untuk menyerah di situ. Kita komplain ke Tuhan, kita salahkan Tuhan. Kita ngambek sama Tuhan. Kita gak mau jadi orang yang lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Karena Tuhan, saya mau cepat tapi Tuhan kok buat lambat. Nah, belajar dari ayat ini kalau kita perhatikan baik-baik. Ini ayat yang sederhana sekali kalau kita belajar. Sama seperti bangsa Israel, terjadi seperti itu. Coba kita lihat. Di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 saya bacakan kembali lagi. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Alkitab bilang walaupun apa? Walaupun jalan itu jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Khotbah saya nggak panjang. Tapi kalau kita baca ayat ini, ayat yang sederhana sekali. Waktu bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir, ternyata ada jalan yang lebih dekat. Tetapi Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan yang dekat itu. Karena kenapa? Karena Alkitab bilang jangan-jangan mereka syok ketika mengalami yang namanya peperangan. Dan mereka kembali menyesal. Karena baru keluar langsung berperang. Sementara bangsa Israel ini bukan orang yang terlatih untuk berperang. Mereka itu masih punya mental budak. Mereka itu masih punya mental di mana mereka tunduk kepada orang. Belum punya keberanian, belum punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat benar-benar kita perhatikan benar-benar di sini Alkitab bilang begini. Di ayatnya yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Ini yang harus kita perhatikan. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, coba. Tadi Tuhan, Alkitab jelaskan bahwa Tuhan suruh mereka berputar melalui laut Teberau. Karena Alkitab bilang nanti mereka kecewa. Nah, tapi di ayat 18 yang menarik di sini, mereka keluar dari tanah Mesir dengan siap sedia apa? Siap sedia berperang. Coba kita renungkan ini. Ini adalah satu hal yang bisa kita pelajari. Berapa banyak dari kita yang kadang kita menganggap diri kita ini udah ready nih Tuhan. Tapi sebenarnya dalam pandangan Tuhan kita sebenarnya belum siap. Itulah yang kadang membuat kita komplain ke Tuhan di saat realita nggak sesuai dengan ekspektasi. Di saat kita pikir kita sudah siap lewati jalan ini. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu belum siap. Karena kenapa? Karena kalau kita lewati jalan itu mungkin kita akan hancur. Kita akan kecewa dan lebih parah lagi. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia paling tahu hal apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan kita. Jalan mana yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Sebelum kita melihat masa depan kita, Tuhan sudah lihat masa depan kita. Tuhan sudah tahu masa depan kita. Kita itu punya jarak pandang yang luar biasa. Misalnya begini Bapak Ibu, kita itu ibarat mobil, kita itu mobil sedan. Kalau kita di belakang mobil yang lain, kita nggak bisa, jarak pandang kita tuh nggak jauh. Kita cuma bisa melihat mobil di depan. Tapi kalau kita naik truk, kita bisa lihat hal yang lebih jauh lagi ke depan. Kita tahu situasi apa yang di depan. Nah Tuhan itu ibaratkan dia melihat dari atas. Jadi dia tahu di depan itu ada apa. Bisa nggak kita mendahului kendaraan itu? Kalau kita bawa sedan mungkin kita ragu-ragu. Tapi coba lihat, kadang kan kalau truk-truk itu coba lihat. Bus, mereka kalau wah mau mendahului kendaraan yang lain tuh. Karena apa? Mereka lihat oh di depan itu kosong. Karena mereka tinggi. Nah Tuhan juga punya cara pandang yang seperti itu. Tuhan tahu di depan kita itu ada apa. Makanya kadang di saat kita pikir ini ready, sebenarnya belum ready. Karena apa? Di depan itu udah bahaya. Bapak Ibu. Jadi jadilah pribadi yang gak memaksakan. Jangan pikir bahwa oh saya ini udah siap. Saya udah siap Tuhan menerima berkat seperti ini. Saya udah siap. Gak apa-apa kita percaya diri seperti itu. Tapi satu hal, ketika Tuhan tidak izinkan itu terjadi harapan kita gak boleh kecewa. Karena harus kembali lagi. Tuhan yang paling tahu. Amin. Banyak orang kecewa di area ini. Banyak orang di area di saat Tuhan buat jalannya berputar, kok lama prosesnya Tuhan. Mereka langsung pikir, sudahlah ngapain. Padahal saya udah siap nih Tuhan. Padahal saya udah ready nih Tuhan untuk dapatkan berkat ini. Untuk punya hal seperti ini, punya hal seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan yang paling tahu. Ini pun jalan yang gampang bagi Tuhan. Maksudnya bagi orang Israel, jalan yang gampang itu lewat padang gurun. Jalan yang lebih mudah, gak ada peperangan di sana. Apakah di padang gurun ada peperangan? Gak ada. Kalau mereka lewat jalan pintas,
Mereka langsung berhadapan dengan peperangan. Mereka cuma jalan aja. Penyertaan Tuhan ada di sana. Mereka cuma dikejar, nggak sampai berperang dengan orang-orang Mesir. Coba kita lihat kejadian ini. Tapi apa? Banyak yang gugur. Semua orang yang keluar dari tanah Mesir nggak ada yang masuk tanah Kanaan. Cuma Yosua dan Kaleb. Itu pun jalan yang mudah yang Tuhan sediakan. Gimana kalau kita mau paksakan kehendak kita coba? Gimana kalau bangsa Israel memaksakan ikut jalan yang Tuhan izinkan? Oke lah, ikut jalan yang pintas. Jalan yang cepat sampai. Bisa saja habis punah bangsa Israel. Gak sempat ada keturunan, habis semua mereka. Jadi kalau Tuhan membelokkan rencana kita. Kalau Tuhan melakukan hal yang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Percayalah seperti firman Tuhan katakan. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Percayalah Bapak Ibu bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Biarkan Tuhan mengizinkan kita melewati proses. Biarkan Tuhan menuntun kita kepada jalan yang Tuhan inginkan kita lewati. Karena itu jalan yang paling ringan. Itu jalan yang paling kita mampu di situ. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Kan Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi batas kemampuan kamu. Jadi Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan kalau izinkan kita melewati satu jalan, Tuhan harus pastikan bahwa kita mampu melewati jalan tersebut. Makanya jangan dulu jadi orang yang gegabah untuk menerima sesuatu. Pengen diberkati tapi hatinya masih pelit, masih kikir. Gimana mau diberkati? Nanti pas diberkati dia jadi orang yang sombong. Orang yang justru memperkaya diri. Orang yang tutup mata dengan samping kiri dan kanan. Orang yang gak mau memberi dalam pelayanan. Ya tunggu dulu proses hati. Kalau kita baca juga maksud Tuhan mengizinkan bangsa Israel lewat padang gurun apa sih? Untuk memproses hati mereka. Untuk membuat hati mereka siap menerima berkat yang luar biasa yaitu Kanaan. Untuk membuat mereka jadi orang yang ketika ada dalam titik diberkati mereka gak lupa diri. Karena banyak orang hari-hari ini ketika diberkati langsung lupa diri. Diberkati gak ingat Tuhan lagi. Waktu susah ingat Tuhannya minta ampun. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya butuh ini butuh itu. Siang malam dia berdoa. Giliran dia diberkati. Apa yang dia lakukan? Langsung happy-happy. Happy-happy di luar sana. Belanja sana sini. Memuaskan apa yang menjadi keinginan mata dan keinginan hatinya. Sampai di satu titik dia bahagia sekali datang gereja persembahan 2.000. Lupa Tuhan. Persembahan 2.000 pun hitung-hitung. 20.000 udah rasa paling banyak. 50.000 udah mulai rasa ini saya yang paling kaya di sini. Saya isi 50.000. Contoh Bapak Ibu. Semoga gak ada di tempat ini, amin. Tuhan itu mau Tuhan mau memberkati kita secara luar biasa. Tapi biarkan Tuhan proses kita. Ada orang yang kenapa dia diberkati luar biasa cepat. Dan kenapa ada orang diberkati luar biasa lama. Sebenarnya bukan Tuhan yang memperlama atau memperlambat berkatnya untuk kita Bapak Ibu. Tapi sebenarnya satu, kitanya aja yang selalu gak mau diproses. Makanya kita jadi pribadi yang selalu belum siap. Proses itu apa sih tujuannya? Proses itu tujuannya untuk membuat kita siap menerima berkat Tuhan. Itu aja. Jadi proses Tuhan itu membentuk kita menjadi pribadi yang ready. Makanya kalau kita mau lewati proses Tuhan, kita gak harus setiap apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan gak harus terjadi. Karena kadang jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Makanya di saat realita itu terjadi tak sesuai dengan ekspektasi kita, satu hal yang saya mau bilang, percayalah kepada janji Allah. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini aja yang kita pegang. Kadang memang realita terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kadang juga dalam Tuhan realita terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah kalau realita terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan itu gampang. Kita dengan mudah akan mengucap syukur. Kita dengan mudah akan berbahagia. Tapi di saat realita terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Disinilah yang kita harus lakukan. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu apa? Percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, saya percaya kalau hari ini gak terjadi sesuai dengan apa yang saya harapkan, Tuhan tetap sedang merancangkan hal yang terbaik. Tuhan, saya percaya kalau hari ini saya belum diberkati seperti apa yang saya harapkan, saya percaya ini jalan yang terbaik. Proses saya, Tuhan. Terus berjalan dalam jalannya Tuhan. Sampai di satu titik kita melihat Kanaan yang luar biasa. Sampai di satu titik kita melihat jawaban-jawaban doa kita terjawab. Permohonan doa kita terjawab. Sampai di satu titik kita melihat hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang menyerah. Banyak orang berhenti ikut Tuhan. Banyak orang marah ke Tuhan. Padahal Tuhan sedang merancangkan hal yang indah dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sedang membuat satu hal yang indah untuk masa depan kita. Tapi kadang kita saja yang gak mengerti. Jangan pernah ukur rencana Tuhan dengan pikiran kita manusia, Bapak Ibu. Jauh, sangat jauh hitungan hikmat manusia dan hikmat Allah itu jauh. Kita mah bukan orang yang sepintar-pintarnya manusia itu gak bisa menandingi kepintarannya Tuhan. Bumi itu bulat. Gaya gravitasi itu jatuh ke bawah. Ya enggak? Ke bawah. Tapi bumi kan bulat. Berarti bukan ke bawah, dia begini berarti gravitasi. Ini coba kita pikir, coba kita rumus itu gaya itu gimana. Terus kalau kita ada dalam mobil, saya lihat kan itu fisika. Saya lihat ada konten-konten yang membangun lah, yang buat pintar. Bola kalau kita lempar di mobil tuh, dia ngikut. Orang naik trampolin di truk, dia loncat-loncat truknya sambil jalan, orangnya ngikut. Itu ada gayanya, namanya apa? Saya lupa nama gayanya itu. Harusnya kan kalau hitung gaya gravitasi dia begini, dia tertinggal di belakang, tapi dia ngikut. Nah, coba kita rumus itu. Banyak sekali yang kita nggak bisa rumus. Kepintaran Tuhan itu luar biasa. Bayangkan kalau di bumi ini nggak ada gaya gravitasi Tuhan ciptakan. Kita semua ngambang. Coba, saya juga bisa pikir gimana ya kalau manusia semuanya ngambang. Kita jalannya gini, semua begitu kan. Gimana coba? Kita mau makan semua, maaf ya kita mau buang air. Gimana tuh? Ngambang semua yang kotorannya. Tuhan buat bumi dengan komposisi yang tepat. Dan di situ kita bisa lihat bahwa hikmat Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan ciptakan hidung, lubangnya ke bawah. Kalau ke atas hujan gimana Bapak Ibu? Harus pakai payung terus begini kita. Ya kan? Semuanya Tuhan ciptakan sempurna. Jadi kita gak usah berusaha untuk menyelami rencana Tuhan. Di saat realita gak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Di saat rencana Tuhan gak bisa kita mengerti. Pegang saja firman Tuhan dan yakini dengan iman. Itulah yang akan membuat kita terus berjalan. Toh ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab bilang di sini apa? Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dan ini adalah penyertaan Tuhan yang nyata. Ini adalah penyertaan Tuhan yang nyata bagi bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tiang awan dan tiang api terus mengikuti mereka. Wah, kalau saya jadi bangsa Israel, Bapak Ibu, saya gak akan khawatir. Karena kenapa? Karena ini pernyataan Tuhan ini nyata banget. Di padang gurun ada ini tiang awan yang buat kita tetap gak kepanasan. Dan tiang api di waktu malam. Ada cahaya. Wah, itu enak sekali sebenarnya. Tapi karena kenapa ini bangsa Israel ini punya hati yang sungguh-sungguh sangat memang masih keras. Kita gak akan pernah mencapai hal yang besar kalau hati kita keras Bapak Ibu. Gak akan pernah mencapai suatu hal yang hebat kalau kita gak mau, gak mau percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat orang banyak meninggalkan Tuhan di saat realita gak terjadi sesuai dengan ekspektasi? Karena satu hal, dia kehilangan kepercayaan. Harusnya di titik realita gak terjadi sesuai dengan ekspektasi, dengan apa yang kita harapkan. Kita harus di situ gunakan iman. Disitulah iman itu harus kita aktifkan, kita gunakan.
Agar apa? Kita bisa tetap berjalan dalam kemustahilan. Karena imanlah yang membuat manusia itu berjalan di saat tiada jalan. Dan disitulah ketika kita melakukan suatu tindakan iman, penyertaan Tuhan itu ada di situ. Jaminan, garansi dari Tuhan itu ada di situ. Amin. Sederhana. Semoga Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit. Waktu saya sekolah Alkitab, saya punya visi yang besar dalam Tuhan. Ini sudah pernah saya ceritakan, tapi saya rindu sekali ceritakan. Gak tahu kenapa, kemana-mana saya suka sekali ceritakan ini. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang pokoknya yang bukan biasa-biasa. Jadi anak muda yang Tuhan pakai semaksimal mungkin Tuhan, kalau bisa. Nah, waktu saya berdoa itu Bapak Ibu, saya lulus sekolah Alkitab, yang terjadi tahu gak apa? Saya mengalami yang namanya kesulitan luar biasa. Di titik itu, jujur, sulit untuk melihat masa depan yang indah dalam hidup saya. Karena saya melihat realita yang makan saja susah. Saya makan makanan sisa di McDonald. Iya, saya makan makanan sisa. Saya di situ mau kemana-mana jalan kaki pelayanan. Di titik itu memang sulit untuk percaya bahwa saya akan jadi seperti sekarang. Untuk keluar Manado saja, gimana ya? Gimana mau kenal sama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa? Itu nggak bisa kepikiran karena saya anak broken home. Papa saya tukang selingkuh, sampai detik ini saya bukan anak pendeta. Di titik itu saya cuma modal iman. Karena itu realitanya nggak terjadi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi di titik itu saya terus percaya ke Tuhan. Saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab bilang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tambah lagi saya suka menyanyi. Satu lagu yang saya suka nyanyikan. Walau saat ini dunia tak mengerti betapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Itu lagu yang sering saya nyanyikan. Dan sampai di satu titik akhirnya Tuhan jawab apa yang saya doakan. Tuhan bukakan jalan, akses, link, dan hal yang luar biasa. Saya gak bisa sangka saya boleh ada di titik ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Harapan kita pasti akan terjadi. Pasti. Bapak Ibu punya visi apa, punya cita-cita apa, saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Sekali Dia berjanji, Dia akan tepati. Kenapa ada banyak orang yang gak sampai di titik itu? Karena mereka menyerah di tengah jalan. Karena kenapa? Realita gak terjadi sesuai dengan ekspektasi. Di saat itulah iblis masuk. Di saat itulah iblis berusaha buat kita salah mengerti tentang rancangan Tuhan. Akhirnya kita menyerah. Dan akhirnya apa? Rancangan Tuhan sudah menunggu, hadiah, hal yang besar dari Tuhan sudah tunggu di depan. Akhirnya kita berhenti di sini dan kita yang belok. Bapak Ibu, terakhir saya mau bilang, berkat Tuhan itu gak pernah bergeser. Ibaratkan ini jalannya, berkat Tuhan itu sudah ada di titik sini untuk kita. Tuhan sediakan juga di titik sini, dan ini finishnya Tuhan sediakan di titik sini. Kita dimulai dari sini, kita berjalan. Ini perjalanan kita. Berkatnya sudah di situ, nggak kemana-mana berkatnya. Di saat kita berjalan, terjadi proses di sini. Kalau kita menyerah, kita pindah jalur, hidup ke dalam hidup yang salah, kepada jalan yang salah, kita nggak akan pernah menikmati berkat ini. Tapi di saat kita terus melangkah, kita dapat berkat di sini. Terus lagi kita melangkah, berkat Tuhan sudah di sini. Jadi berkat Tuhan itu gak pernah berpindah. Tuhan gak pernah mengambil berkat kita. Di dalam satu jalan sudah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Sudah ada hal-hal yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi permasalahannya satu. Apakah kita mau tetap berjalan di jalan itu atau menyerah? Jangan memilih untuk menyerah. Jangan memilih untuk berhenti. Teruslah berjalan. Di saat saya merintis satu pelayanan dimulai dengan 4 orang. Itu sakit. Mulai naik. Jadi 30 orang. Sekolah Alkitab lain. Kita kirim kalau gak salah
8 orang ke sekolah Alkitab. Yang lain jadi down, akhirnya kita doa tinggal 3 orang. Di titik itu saya gak menyerah, sekalipun tinggal 3 orang. Dengan saya jadi tinggal 2 orang. Saya tetap doa, saya tetap lakukan pelayanan itu. Dan sampai di satu titik, waktu itu juga, alat musik kami itu drum yang, pokoknya rongsokan itu, bukan alat musik. Kita pakai speaker yang charger yang suaranya kresek-kresek, bikin sakit telinga. Ibadahnya di rumah dengan kursi-kursi yang sangat jelek, di rumah yang jelek juga. Tapi di situ saya nggak berhenti Bapak Ibu. Saya terus berjalan, saya terus melangkah, saya terus layani. Dan terus bertambah dan sekarang luar biasa. Kita boleh dapat tempat yang bagus, Tuhan kasih. Kita boleh menikmati fasilitas yang baik. Tempat ibadahnya luar biasa Tuhan kasih. Anak-anak mudanya ditambahkan. Dan semakin banyak dari hari ke hari. Semua karena Tuhan. Karena kenapa? Saya memilih untuk tidak menyerah. Amin. Teruslah berjalan. Di saat realita enggak terjadi sesuai dengan ekspektasi, gunakanlah iman. Klaimlah firman Tuhan. Ingat janji Allah. Itu yang akan membuat kita terus berjalan dalam ketidakpastian dunia ini. Itu yang akan membuat kita terus melangkah dalam kegelapan dunia ini. Karena kita punya terang yang menuntun kita, yaitu firman Tuhan, yang membuat kita terus berjalan di saat kita mengalami realita yang pahit, realita yang sulit, realita yang sakit. Teruslah melangkah, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Di dalam langkah kita ada penyertaan Tuhan. Di dalam langkah kita ada jaminan dari Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu jaminan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita alami situasi yang sulit, hal yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus aja melangkah. Yakin dan percaya bahwa satu waktu Tuhan akan buat tangis menjadi sukacita. Amin. Air mata menjadi kegembiraan dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Kalau saat ini kita diproses melewati hal yang pahit, melewati hal yang sukar, gak apa-apa. Pasti satu waktu ada pelangi sehabis hujan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga kita boleh dikuatkan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Tuhan tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu, adakah hari-hari ini kita mungkin mau menyerah karena realita terjadi gak sesuai dengan apa yang kita harapkan?
Adakah kita mungkin akhir-akhir ini pengen berhenti ikut Tuhan, kecewa? Ingat Bapak Ibu, kadang kita merasa terlalu siap untuk menerima suatu hal yang besar. Tapi dalam pandangan Tuhan, Tuhan tahu keterbatasan kita. Kalau Tuhan mengizinkan berkat kita tertunda, itu bukan Tuhan gak sayang sama kita. Kalau Tuhan mengizinkan hal yang kita harapkan belum terjadi saat ini, bukan karena Tuhan gak dengar doa kita. Tapi kadang kalau Tuhan kasih itu saat ini, itu bisa membuat kita hancur. Itu bisa membuat kita jadi pribadi yang semakin meninggalkan Tuhan. Itu bisa membuat kita jadi pribadi yang lupa diri. Jadi biarkan saja Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan proses masih terjadi, percaya dengan iman bahwa satu waktu nanti Allah akan memberikan hal yang besar dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya minta jemaat Tuhan saja tanpa musik nyanyikan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lagi tetap jemaat Tuhan saja, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh angkat tangan di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang mungkin saat ini lemah, merasa aduh saya gak bisa, saya gak mengerti lagi rencana Tuhan seperti apa. Izinkan saya berdoa. Ya, Bapak yang baik, hamba berdoa malam hari ini untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mungkin hari-hari ini mereka gak mengerti kenapa ini terjadi dalam kehidupan mereka. Ada masalah, ada tantangan. Bapak yang baik, hamba berdoa sebagai hamba Tuhan, biarlah Tuhan buat mereka mengerti, kuatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Biar jemaat Tuhan di tempat ini boleh melihat jalan Tuhan yang mereka gak bisa mengerti. Biarlah Tuhan mereka bisa mengerti kenapa hal yang sulit terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka bisa punya iman di tengah ketidakpastian dunia ini. Biar mereka bisa punya iman di tengah ketidakpastian hal yang terjadi dalam hidup jemaat di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan menyertai kehidupan jemaat di tempat ini. Setiap jemaat yang angkat tangan, setiap anak-anakmu yang angkat tangan, Tuhan perhatikan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang kami dengarkan juga Tuhan boleh menjadikan kami orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ku percaya Kau Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta sepekan dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi dan menyaksikan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut akan kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga di pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami mengajak Bapak Ibu dan anak muda untuk dapat mengikuti menara doa setiap hari Selasa hingga Sabtu di pukul 17 WIB hingga 19 WIB.
dan ibadah alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Menara Doa GCN Youth diadakan setiap hari Selasa pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia. Dapat bergabung pada hari Kamis di pukul 19.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kegiatan FA dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, dan layanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu Saudara dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui rekening gereja atau meng-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tetap kuat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Pada kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat sore malam hari ini. Kau memberkati kami Tuhan di ibadah kami yang ketiga. Bahkan sepanjang hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh melayani di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu GBI Alam Hotel. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, memberkati firman-Mu. Kiranya kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus bergantung kepada Tuhan, yang terus senantiasa memandang kepada Tuhan. Dengan mata iman kami tetap percaya apapun yang ada depan kami tetap percaya dan melangkah karena kami percaya ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pastor Doni Yakub ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Seluruh aktivitas hamba-Mu selama pelayanan hamba-Mu ada di Medan dan juga akan berangkat ke kota-kota yang lain. Tuhan yang memberkati, berkati dengan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, bahkan pelayanan yang ada di Manado. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga dan rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota Kudus. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah bagimu. Diberkatilah tembok, diberkatilah purimu sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum pulang, ulurkan tanganmu berkati setiap umatmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus